Sumber air di Telaga Bawin Kamelu di kawasan wisata religi Bukit Batu Kasongan, Kabupaten Katingan tidak pernah kering dan selalu dalam keadaan terisi penuh. Walau musim kemarau panjang, masyarakat meyakini sumber air tersebut memiliki banyak khasiat dan tuah, seperti bisa membuat awet muda dengan membasuh muka menggunakan air ini. Kepercayaan dan legenda yang ada di kawasan ini tak pernah lekang oleh zaman. Kita ikuti liputan selengkapnya berikut ini. Kepercayaan dan legenda yang ada di kawasan wisata Bukit Batu, Kasongan, Kabupaten Katingan ini terus ada, terjaga, dan diyakini bahkan dituturkan dari masa ke masa. Hidup bersama pada masyarakat adat setempat. Alkisah, konon dahulu ada seorang laki-laki Dayak menikahi seorang bidadari dari negeri Kayangan. Sang pemuda tertarik saat melihat keelokan dan kecantikan dari para bidadari yang senantiasa turun mandi di telaga ini. Singkat cerita, sang pemuda ini berhasil mempersunting dan menikah dengan sang bidadari dan memiliki keturunan. Namun berjalannya waktu, hubungan indah ini mengalami kendala yang membuat bidadari dan sang buah hati harus kembali ke asalnya di Kayangan. Tetapi sebelum pergi, bidadari ini menyampaikan, apabila anak mereka telah dewasa, maka ia akan mengantarkan anaknya kembali ke bumi. Suatu ketika dari Teluk Derep, Tumbang Kasongan terdengar suara gemuruh halilintar yang mengeluarkan suara nyaring. Ternyata sebuah batu besar diturunkan dari langit. Diyakini anak manusia dari bidadari tersebut telah dewasa. Saatnya ibundanya memenuhi janjinya mengantarkan anaknya kembali ke bumi bersama bebatuan yang datang bersama dirinya, dan itulah turunnya di Bukit Batu. Ada satu yang memang paling dalam sekali, dia berada di posisi. Memang sih kalau orang ke Bukit Batu sebenarnya kita tuh mengharapkan pertama kali datang ke Bukit Batu ini harus kesini dulu. Kenapa? Apalagi tujuan orang itu adalah semacam ziarah mengunjungi lokasi-lokasi yang memang dianggap keramat di atas sana. Ibarat kata orang itu kalau dia muslim sebelum sholat dia wudhu. Sejarahnya gimana? Sejarahnya ini sebenarnya ini tidak ada sejarahnya kalau yang ini. Dia sejarahnya itu ada hubungannya dengan yang di atas sana. Karena ini dianggap tempat pemandian bidadari putri alam gaib itu. Ya dulu ceritanya ada 7 bidadari yang turun ke sini. Salah satu bidadarinya itu diambil oleh putra asli Dayak Kulir namanya Guru Tulis untuk dijadikan istri. Nah, pendek ceritanya si bidadari itu ada niat kembali ke Kayangan karena merasa tidak dipercayai oleh suaminya lagi. Dia kembali ke Kayangan sana dengan memboyong anak-anaknya. Nah, tapi sebelum dia pergi, dia sudah bilang dengan suaminya, bila anak kita sudah besar dan bisa membantu kalian di bumi, mereka akan datang untuk membantu kalian. Selang berapa lama terjadilah semacam petir besar, gemuruh yang luar biasa di sekitar sini. Ya batu-batu yang besar di atas sana itu turun ke bumi. Nah, makanya setiap batu di sana itu ada namanya dan dipercaya menurut kepercayaan orang Dayak bahwa itu leluhur mereka. Berapa Pak batu yang di atas? Apakah sesuai dengan jumlah anak-anak? Nah, kalau memang batu yang di atas itu menurut yang ada dengan kita ini ada 9 batu. Termasuk di dalamnya, di depan itu ada 3, di atas juga ada 1, ada di tengah itu ada 2, di tengah ada 1 lagi, di atas sana ada 4. Kalau nama bidadari di sini itu kita lebih cenderung menyebut namanya si Bawin Kamelu. Sebenarnya nama Bawin Kamelu itu bukan nama beliau sebenarnya. Nah, itu sebagai gelar aja untuk mempermudah kita mengingatnya kenapa harus begitu, karena namanya itu kadang-kadang setiap orang yang ritual atau melakukan sangyang itu dia datang ke sini memberitahu namanya, dan itu pun bermacam-macam. Nah, ada yang namanya Putri Sari, Mayang Sari, segala macam. Tapi karena terlalu banyak itu seakan-akan tidak meyakinkan kita, akhirnya kita lebih cenderung lebih namanya itu kepada si Bawin Kamelu yang artinya adalah putri bidadari, itu putri yang cantik. Yang tak kalah menarik, masyarakat pengunjung yang datang ke lokasi wisata ini meyakini khasiat dan tuah dari air telaga, tempat bidadari Kayangan mandi ini. Di tempat tersebut bagi yang percaya dan yakin, mereka memiliki keinginan, harapan, memanjatkan doanya kepada Tuhan dengan mengingat leluhur, maka apa yang dinazarkan akan terkabul. Ucapan terima kasih yang disampaikan terlihat
membawa sesaji dalam macam-macam rupa, termasuk kepercayaan bahwa air sumur bidadari Bawin Kamelu bisa membuat seseorang awet muda dan memiliki aura positif. Dengan memanjatkan niat dalam hati, kemudian mencuci muka di air ini dengan hitungan ganjil, serta mengikuti tata aturan yang disampaikan juru pelihara. Demikian juga dengan penuturan Wahyu Murtini, Kabid Pariwisata DK2OP Kasongan Kabupaten Katingan, mengiyakan apa yang menjadi kepercayaan masyarakat adat setempat. Ini kan tempat istilahnya tuh disakralkan bagi beberapa umat yang kebanyakan dari keharingan. Biasanya mereka itu mengadakan ritual di sini, dan kebanyakan mereka ritual-ritual itu kebanyakan apa yang mereka inginkan itu terkabul. Makanya dari cerita itu akhirnya apa ya, bahasa Jawanya ketok tulang. Ya, jadi wisata religi. Apa itu ketok tulang, apa namanya itu? Saling menularkan ke yang lain. Saling memberikan informasi. Oh, di sana itu bagus kalau kita istilahnya itu mau ritual ataupun mau bernazar. Kawasan wisata ini berada di ruas jalan Palangkaraya Kasongan dan sebaliknya. Dapat dilalui oleh semua moda transportasi darat, dan kawasan wisata ini buka setiap hari dengan tarif masuk hari biasa untuk dewasa Rp10.000 dan anak-anak Rp5.000. Parkir mobil Rp4.000 dan sepeda motor Rp2.000. Destinasi wisata ini didukung fasilitas yang memadai. Kita berwisata, melihat dan merasakan harmoni religi, keindahan alam yang membawa kebaikan, menjaga kearifan lokal sebagai tempat yang sakral dan disakralkan. Dari Kasongan, Kabupaten Katingan.